Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas atau mempelajari kisah tentang Ilyasa, dilanjutkan dengan Nabi Sam'un atau Samuel, yang pada saat itu terjadi perubahan besar pada sistem pemerintahan pada orang-orang Bani Israel yang sudah bertahun-tahun mereka masih belum merasa dipimpin oleh raja. Padahal nabi-nabi dan rasul ada di kalangan mereka. Yang akhirnya Allah memilih Talut untuk memimpin mereka. Yang pada saat itu ada Nabi Syam'un atau Samuel. Maka dikisahkan dalam surah Al-Baqarah pada pertemuan sebelumnya tentang peperangan yang dilakukan oleh Bani Israel dengan musuhnya, yaitu Jalut dan bala tentaranya, yang berakhir pada kemenangan kaum muslimin, yakni Talut dan bala tentaranya memenangkan pertempuran dan Jalut mati di tangan Daud. Ketika itu Daud masih muda belia. Justru peristiwa itulah yang menjadikan Daud tampak ketokohannya yang sebelumnya tidak diperhitungkan, ya. Dan bahkan Allah akhirnya memberikan Daud bukan hanya kenabian tapi juga kerajaan. Berkumpul kembali, yakni dua kekuatan. Kekuatan sebagai seorang nabi dan utusan Allah yang berbicara tentang urusan-urusan diniyah, agama, yang berorientasi kepada urusan ukhrawiyah, yakni akhirat. Sementara pada saat yang sama, pada pribadi yang sama, beliau menjadi seorang raja yang lebih merupakan khalifah, pemimpin yang dipersiapkan oleh Allah untuk membuat kemaslahatan di muka bumi, yakni memakmurkan kehidupan umat manusia. Dan berikutnya Allah melanjutkan, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu Nabiullah Sulaiman, putra dari Daud. Dan juga diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dua kekuatan, ya. Kekuatan sebagai umara sekaligus sebagai ulama, kekuatan kenabian dan juga sebagai khalifah, pemimpin, raja. Nabiullah Daud, dia memiliki nasab, yakni Daud bin Aisyah. Aisyah putra dari Uwaid, dan Uwaid putra dari Abir. Abir putra dari Salmon. Antum jangan berasumsi ya bahwa Salmon itu nama apa? Nama ikan, ya. Karena antum lebih dahulu mememori kata Salmon itu sebagai nama ikan daripada nama manusia, ya.
Sekalipun kita tidak tahu lebih dulu mana. Karena kadang ada orang manusia itu dinamai dengan nama hewan, ada. Ya. Di negeri kita ada aja itu. Ada orang dinamakan kebo anabrang. Nah, itu kan. Lembu apa? Lembu sekilan kan itu. Gajah apa? Antum tahu mesti gajah itu apa? Nah, itu waduk gajah mungkur. Ada orang dikasih nama binatang gajah ya. Gajah siapa contohnya? Nah, antum kan tahu itu. Ya, itu contoh. Ada orang dinamakan nama binatang itu dalam dunia itu udah biasa itu. Ya. Salmon putra dari Nahshun. Kemudian Nahshun putra dari Uwainadab. Ini nama-nama asing bagi kita ya. Juga nyebutnya juga harus hati-hati keliru nanti karena nggak biasa. Uwainadab putra dari Hasrun. Hasrun putra dari Faras. Faras putra dari Yahuda. Yahuda ya, ingat ini. Ini Yahuda ini putra tertua dari Nabi Yakub yang punya 12 saudara ya. Nah, Yahuda putra dari Yakub, Yakub putra dari Ishak, dan Ishak adalah putra dari Ibrahim Khalilullah. Nah, itu. Entah ini berapa generasi ini. 12 generasi. Mulai dari Ibrahim sampai ke Daud itu ada 12 generasi. Nasab ini saya nukil dari Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah, oh iya. Kemudian bagaimana sifat dari Nabi Dawud? Menurut Muhammad bin Ishaq, beliau meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa sifat dari Dawud itu pertama bertubuh pendek, artinya tidak tinggi. Jangan digambarkan bahwa pendek itu cebol gitu ya, enggak. Ya tidak tinggi lah, pendek ya. Mungkin ya umumnya rata-rata manusia pada saat itu. Kalau Nabiullah Isa itu disifati dengan rajulun marbu'un, itu Isa alaihissalatu wassalam. Kalau marbu' itu sedang ya, tidak tinggi, tidak pendek. Kalau ini ya mungkin barangkali di bawahnya lagi. Yang kedua, bermata biru. Jarang kan orang punya mata biru kan. Biasanya ras apa itu yang punya mata biru itu? Hah? Ini asli, bukan pakai softland ya. Kalau sekarang biru bisa orange, bisa ya kan, bisa macam-macam karena pakai alat ya, pakai softland itu. Ini asli ciptaan Allah ya. Berarti ganteng ya orang punya mata biru itu. Atau mungkin antum kalau nggak biasa lihat orang seperti itu menakutkan. Karena antum biasa gaul sama kucing soalnya. Ya. Kucing kan matanya macam-macam ya kan. Tapi itulah keistimewaan yang Allah ciptakan rasnya. Tapi jangan khawatir bahwa orang yang masuk surga itu akan kembali yarji'u min surati Adam. Jadi kembali kepada wajah bapak ibunya, yakni Adam dan Hawa. Semua ya, sudah nggak ada ras negroid, mongoloid, sudah tidak ada. Kulit hitam, ya kan, rambut keriting, mata sipit, udah nggak ada. Itu setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari 3 putranya itu ya, Sam, Ham, dan Yafit, itu baru ada muncul ras. Ada mongoloid, ada negroid,
Ada bangsa ini, bangsa itu, klaim mereka, bangsa Arya kah, bangsa Dravida kah, ya. Sebelumnya satu, nggak ada semua itu. Dan Allah nanti akan menyatukan kembali ketika mereka hidup di akhirat. Sudah nggak ada lagi rasnya. Antum nanti kalau masuk surga, ketemu Bilal, jangan digambarkan seperti baca tarikh yang ada di sekarang, yang ada di dunia ya. Bilal kulitnya hitam, enggak. Baik. Jarang bulunya, ya, jarang bulunya ini maksudnya ya mungkin ada orang yang banyak bulunya ya. Kalau rambut kepala sih itu bukan yang dimaksud di sini. Dan berhati bersih, berhati suci. Dan ini karakter atau sifat dari jiwanya. Adapun sebelumnya ini sifat dari fisiknya. Adapun sifat jiwanya yaitu memiliki kebersihan hati. Kalau bersih hati itu orangnya nggak mudah marah, ya, pemaaf, lapang dada, itu bersih hatinya. Dan tidak mudah tergores oleh apapun gitu. Kadang kita ini mudah tergores, sekali disakiti ingat selamanya. Atau nggak pernah hilang, berarti masih ada sifat dendam yang kadang-kadang itu tersimpan. Kemudian dia diberi oleh Allah usia 100 tahun, yang asalnya usia dari Nabi Daud itu cuma 40 tahun. 40 tahun itu pendek kalau ukuran kita ya. Tapi itu sebetulnya sudah dikasih umur panjang kalau sudah usia 40 tahun. Tapi kalau menurut usia akhir zaman, Nabi sendiri mengatakan al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60-70. Nah, Daud usia yang ditetapkan itu cuma 40 tahun. Lantas kok disebutkan 100 tahun? Ternyata dia ini dapat hadiah umur. Dari siapa? Dari bapak moyangnya. Siapa? Siapa lagi kalau tidak Adam? Gegara dia apa? Melihat bagaimana Nabiullah Daud ini ketika itu saat diusap bagian tulang sulbi Adam, keluar seluruh keturunannya, keluarlah yang hitam dan putih, ahli neraka dan ahli surga. Di antara ahli surga itu ada yang putih, cemerlang, yang paling putih. Bertanya Nabi Adam, siapa itu? Maka dijawab, itu adalah cucumu atau anak keturunanmu, yaitu Daud yang paling bercahaya. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini usianya berapa? Usianya cuman yakni 40 tahun. Ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam, Adam kemudian bersin. Apa bersin? Autis. Wahing kalau orang Jawa bilang. Faqala alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas izinnya. Dan inilah apa? Etika dan adab seorang muslim yang paling asli yang Allah ciptakan untuk makhluk yang bernama manusia. Maka jangan sampai adab etika ini hilang. Baru pertama dicipta, ditiupkan ruh, hidup, begitu bangun, langsung bersin. Faqala lahu rabbuhu yarhamukallah. Lantas Allah mengucapkan kalimat, semoga Allah merahmatimu. Padahal Allah siapa? Yang mengucapkan, tapi dia mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Allah yang mana? Lah yang mengucapkan Allah. Artinya apa? Ini pendidikan buat kita.
Bahwa etika bersin ketika kita mendengar orang yang memuji Allah, saat dia bersin, maka yang mendengar hendaklah juga berdoa untuk orang yang memuji Allah saat bersin itu. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian wahai Adam, pergilah kau kepada mereka itu sekumpulan malaikat. Di mana di situ ada beberapa malaikat yang sedang duduk-duduk, dan ucapkanlah kepada mereka salam. Assalamualaikum. Allah ajarkan kepada Adam etika bertemu. Adab pribadi, adab bersosial. Kalau tadi adab pribadi sebagai hamba kepada Allah, kemudian adab bersosialisasi. Ini Allah mengajarkan kepada bapak moyang kita untuk menemui sekelompok malaikat yang sedang duduk. Maka malaikat menjawab, wa'alaikassalamu warahmatullah. Ini pun diajarkan kepada kita dengan jawaban yang lebih baik. Ucapan salam itu. Kalau tadi mengucapkan secara basic ya, yaitu assalamualaikum, maka kita menjawabnya dengan jawaban salam intermediate ditambah warahmatullah. Kalau kita ucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, jawablah dengan advance ya, lebih utama. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masing-masing di antara penggalan kata itu memiliki 10 pahala. Yang kalau kita lengkap mengucapkannya ada 30. Summa raja'a ila rabbi. Kemudian Adam kembali kepada Rabbnya dan mengatakan inna hadi tahiyyatuk. Allah mengatakan kepada Adam, itulah salam penghormatanmu. Wa tahiyyatu banika bainahum, dan itu salam penghormatan anak keturunanmu di antara mereka. Sampai hari ini salam itu jangan sampai dihilangkan, apalagi diganti sampurasun, ya kan? Apalagi diganti dengan yang lain. Enggak salam apa? Salam apa? Sejahtera. Apalagi? Kula nuwun. Good morning. Guten Tag. Apalagi banyak ya. Bolehlah itu mungkin kaitannya dengan tradisi budaya manusia, tapi yang pokok ini jangan dihilangkan. Salam yang Allah sudah ajarkan kepada Adam untuk anak keturunannya, kita. Dan itulah nanti menjadi salam kita di surga, insya Allah. Salam itu tidak berubah. Baik. Kemudian faqala Allah berkata kepada Adam, wa yadahu maqbudatan, dan kedua tangan Allah itu sedang menggenggam, mengepal. Ikhtar ayyahuma syi'ta, kata Allah, pilihlah salah satu di antaranya. Maka Adam mengatakan, ikhtartu yamina, aku memilih sebelah kanan. Yamina Rabbi, yakni tangan Allah yang kanan. Wakilta yadaihi Rabbi yaminun mubarakatun, sementara kedua tangan Allah itu kanan. Ingat ini tauhid asma dan sifat Allah. Di antara sifat Allah, sifat zat, bahwa Allah itu memiliki tangan. Dan tangan Allah itu dua. Dalam surah Al-Maidah ayat 64. Ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Dan orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aidihim, padahal tangan mereka lah yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dikutuk karena ucapan mereka itu. Bal yadahu, padahal kedua tangan Allah
mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka. Itu menunjukkan bahwa tangan Allah dua. Tapi ingat, kaidah dalam memahami sifat Allah Jalla wa'ala, laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan, wa laisa lahu ta'wil, tidak boleh ditakwil, dipalingkan makna dan artinya, wa laisa lahu tamtsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, bahkan laisa lahu takyif, tidak boleh menanyakan hakikatnya, sebesar apa, warnanya apa, berbentuk seperti apa. Menanyakan hal itu tidak boleh, itu kaidah. Sekalipun disebutkan sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah punya tangan, tangannya dua. Tapi 4 kaidah itu nggak boleh dihilangkan untuk memahami sifat-sifat Allah itu. Termasuk kedua tangan Allah. Belakang. Ada untuk kepentingan yang baik-baik, tapi ada urusan-urusan yang jelek. Nah itu. Kemudian, summa basataha. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ, Allah Jalla wa'ala kemudian mengusap, tiba-tiba membuka ya, dan mengusap, dan tiba-tiba di tempat yang Allah usap itu terdapat anak keturunan Adam. Dan Allah mengatakan, dan Adam mengatakan, wahai Rabb, siapakah mereka itu? Maka Allah menjawab, mereka itu adalah keturunanmu, wahai Adam. Maka tiba-tiba seluruh manusia yang sudah tertulis takdirnya, yakni tentang umurnya, yakni di antara kedua matanya. Jadi dilihat oleh Adam ini, semua keturunannya itu ada tertulis umurnya, ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian dari keturunan itu, tiba-tiba ada laki-laki yang putih cemerlang. Kemudian Adam bertanya, siapakah yang putih cemerlang itu? Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, hadza ibnuk, itu adalah anak keturunanmu, Daud namanya. Dan aku sudah menetapkan baginya umur. Berapa usianya? Arba'ina sana, 40 tahun. Maka dia berkata, wahai Rabb, tambahkan untuknya umurku, ya. Kemudian Allah menetapkan bagi Daud tersebut apa yang dimintakan oleh Adam alaihi salatu wassalam, yaitu menambahkan umurnya. Dan itu sudah ditetapkan. Fa inni qad ja'altu lahu min umri sittina. Sesungguhnya aku ingin memberikan kepadanya dari umurku itu 60 tahun. Lumayan ya, lebih dari umur aslinya. Asalnya 40 ditambah berapa tadi? Menjadi 100 totalnya, ditambah 60. Kemudian akhirnya Adam tinggal di mana? Tinggal di surga atas kehendak Allah. Kemudian akhirnya Allah turunkan Adam yakni ke bumi. Dan akhirnya Adam harus menulis atau menghitung ya, menghitung umurnya sendiri. Kemudian datanglah saat di mana ajalnya sudah tiba. Malakul maut mendatangi Adam dan berkata kepadanya,
qad ajjalta, qad kutiba li alfu sana, sungguh telah datang ajalmu, dan tertulis bahwasanya usia Adam itu asalnya berapa Pak di sini? 1000 tahun. Telah tertulis untukku, kata Adam, 1000 tahun. Kemudian malaikat mengatakan benar, akan tetapi kamu lupa ya. Walakinnaka ja'alta libnik, akan tetapi kau telah memberikan usiamu itu kepada anakmu, keturunanmu, yakni siapa tadi? Daud sebanyak berapa? 60 tahun. Adam lupa ternyata. Fajahadat dzurriyyatuhu, maka Adam mengingkari apa yang telah dilakukan itu. Itulah kenapa keturunannya pun jadi ingkar, gara-gara bapaknya seperti itu. Antum pernah nggak mengingkari sesuatu? Wa nasiyat dzurriyyatu, Adam lupa, maka begitulah, yakni keturunannya sering lupa. Maka dari itulah, famin yauma idzin, sejak saat itulah, umira bil kitabi wasyuhud, Allah kemudian menetapkan pada setiap amal perbuatan itu dicatat dan dihadirkan saksi. Makanya Allah kemudian hadirkan siapa? Di sebelah kanan dan kiri kita, malaikat pencatat dan juga yang akan menjadi saksi. Ada raqib, ada atid. Jadi asalnya begitu. Dulu belum ada pencatatan, gara-gara Adam lupa bahwa telah memberikan usianya kepada keturunannya. Tapi diingkari hal itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Ketokohan daripada Daud ketika remaja berhadapan dengan, yakni siapa? Raja Jalut, yang akhirnya tewas di tangannya, disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 251. Fahazzamuhum bi'idznillahi wa qatala Dawud Jalut. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Mereka tentara Talut, raja yang diangkat oleh Nabi Sam'un ya, dengan hadirnya tabut peninggalan Nabi Musa, sehingga mau tidak mau orang-orang Bani Israel mau menerima Talut sebagai raja. Akhirnya tentara Talut ini berhasil mengalahkan Jalut biiznillah, atas izin Allah. Dan dalam peperangan itu wa qatala Dawudu Jaluta, Dawud berhasil membunuh Jalut. Kemudian dari peristiwa itulah mulai tumbuh, yakni kepercayaan Bani Israel kepada Daud. Karena Daud ini sekalipun masih muda, tentu persyaratan tetap ya, bahwa orang yang berjihad mengikuti peperangan itu harus apa? Mukallaf. Berarti sudah balik, sudah akil. Pendekatan usianya yaitu 15 tahun. Kalau seandainya tidak usia, ya tentu ikhtilam sebagai dasarnya.
Tapi kalau tidak, maka umur yang menjadi patokan yaitu usia 15 tahun. Sekalipun beliau sangat muda belia, atas izin Allah, beliau Daud mengalahkan Jalut pada peperangan itu. Akhirnya, entah melalui proses bagaimana, akhirnya Daud ini diangkat oleh kaumnya menjadi apa? Raja. Dan Allah memberikan kerajaan baginya. Dan yang terpenting adalah apa? Bukan hanya Allah memberikan kerajaan, kekuasaan, tapi apa? Wal hikmah, yaitu hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Allah melebihkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tentu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud ini bisa jadi tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Begitulah Allah memberikan keutamaan kepada masing-masing nabi. Tetapi kita tidak boleh la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya di antara para rasul. Sekiranya Allah tidak menolak yakni keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti la fasadatil ardu, bumi ini akan rusak. Maka ada kalanya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam rangka untuk menciptakan keberimbangan dalam kehidupan ini, agar jangan sampai orang-orang kafir durjana itu merajalela sehingga bumi ini semakin rusak. Dan ingat, kerusakan itu jangan dianggap kerusakan fisik. Kerusakan ekosistem itu kecil. Tapi kerusakan yang terpenting adalah pertama, tingkat tertinggi asyirku billah, syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Ini kerusakan-kerusakan. Dan itulah misi para nabi dan para raja yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu kenabian dan kekuasaan. Seandainya tidak diberikan kenabian, raja itu adalah seorang mukmin, misinya sama. Lihat Dzulqarnain. Sebagian mengatakan dia adalah seorang nabi, sebagian mengatakan bukan, dia hanya seorang raja. Tapi luar biasa. Karena Allah mengajarkan banyak hal kepada Dzulqarnain. Misinya sama, untuk memakmurkan bumi agar jangan sampai orang-orang kafir yang melakukan kerusakan di muka bumi ini semakin merajalela. Nah, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Daud, bahwa Daud itu adalah seorang yang ahli ibadah. Dan ibadahnya ini belum tertandingi dengan ibadah hamba-hamba Allah yang lain. Dari segi kuantiti, jumlahnya. Puasanya yang terbaik puasa Daud. Salat malamnya salat malam Daud. Bagaimana dia membagi waktunya, luar biasa. Dalam sebuah riwayat hadis, aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus siyami ila Allah azza wa jal siyamu Dawud." Siyamu Dawud alaihi salam. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa ala adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari berbuka. Wa ahabbus salati ila Allah azza wa jal, puasa yang sangat dicintai oleh Allah adalah salatu Daud, salatnya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana salat malamnya? Kana yanamu nisfal lail, beliau itu kalau tidur di tengah malam,
Kemudian wa yaqumus sulusahu, bangun sepertiga malamnya. Kemudian beliau tidur lagi. Wa yanamu sudusahu, kemudian tidur 1/6-nya. Bisa enggak praktek seperti ini? Tidurnya tengah malam, mungkin jam 11 atau 12, sepertiganya bangun, mungkin jam 1 atau jam berapa. Dan ini dilakukan terus menerus sampai wafat. Puasanya juga begitu. Puasa beliau itu selama 1/2 tahun. Puasa, buka, puasa, buka. Makanya di sini dia termasuk seorang ahli ibadah. Itulah kenapa dia diberikan banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya kekuatan, kuat fisiknya, kuat jiwanya. Sehingga Allah berikan mukjizat yang luar biasa yang belum pernah diberikan kepada yang lain. Apa? Melunakkan besi. Bukan malah puasa lemes, ya kan? Ini enggak perlu pakai palu, tidak perlu pakai apa? Tidak perlu pakai alat, dia melunakkan besi. Baik. Pernah dalam sebuah riwayat disebutkan Qutaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Khunais memberitahukan kepada kami, Al-Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Yazid memberitahukan, ia berkata, Ibnu Jurayj berkata kepadaku, wahai Hasan, Ubaidillah bin Abu Yazid memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasul, berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi malam ketika tidur aku bermimpi seakan-akan sholat di belakang pohon. Kemudian aku sujud, maka pohon itu pun ikut sujud karena aku sujud. Ternyata aku mendengar pohon itu berdoa. Di dalam doanya itu dia menyebut nama Daud. Doanya, Allahumma ktub li biha indak ajron. Wahai Allah, tulislah untuk aku di sisimu pahala. Dan hapuslah untukku, yakni dosa. Dan jadikanlah untukku dari sisimu, yakni kemudahan, wataqabbalha minni kama taqabbaltaha, dan kabulkan untukku wahai Allah sebagaimana engkau mengabulkan untuk hambamu yakni Daud. Ya, ini doa yang diucapkan oleh pohon itu. Kemudian Al-Hasan berkata, Ibnu Jurayj berkata kepadaku, kakekmu berkata kepadaku, kemudian Ibnu Abbas berkata, setelah itu Nabi SAW saat membaca surah Sajadah yang terdapat di dalam surah Shad, ya, dan disitulah peristiwa bagaimana Nabiullah Daud bersujud bertobat. Mungkin tobat itu diterima, dikabulkan. Sampai pohon pun mengatakan, sebagaimana kau kabulkan, kau terima tobatnya Daud. Sampai pohon ikut-ikutan seperti itu. Dan ini dialami oleh sahabat Nabi dalam mimpinya. Akhirnya aku mendengar seperti apa yang diberitahukan oleh laki-laki itu kepadanya tentang perkataan pohon itu. Kemudian dalam salah satu ayat bahwasanya disebutkan Nabi Daud itu hamba Allah yang taat. Nah, Daud alaihissalam, bahwa beliau disifati dengan hamba Allah yang taat. Dan karena ketaatan itu Allah memberikan hikmah, yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kekuatan. Allah berfirman dalam surah Shad yang ke-38, surahnya ayat 17. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ir ala ma yanquluna wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab
Isbir ala ma yaquluna. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Maksudnya siapapun di antara manusia yang mencerca, mencaci, menolak, menentang dakwah, maka diperintah oleh Allah Jalla wa'ala bersabar untuk menghadapinya. Khususnya ayat ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah mengaitkan dengan bagaimana Allah memiliki seorang hamba yang bernama Dawud. Wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi. Dan ingatlah hamba kami yang bernama Dawud yang memiliki kekuatan. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang taat. Di sini disebutkan dengan kalimat Awwab yang artinya yaitu lebih dari ketaatan, kalimat superlatif. Awwab. Ayat serupa juga ada di dalam surah yang lain, yaitu di dalam surah Sad ayat 30. Kalau tadi 17, ini melompat ke bawah 30. Dan dikaitkan di sini dengan putranya yakni Sulaiman yang nanti juga diberikan oleh Allah Jalla wa Ala keutamaan. Kata Allah, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan kami karuniakan kepada Dawud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan dia adalah hamba Allah yang amat taat. Bagaimana ketaatan Nabiullah Dawud dalam beribadah, ibadah yang utama yaitu salat dan juga as-siyam yaitu puasa. Yang Allah Jalla wa Ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan puasa dan salatnya. Nabi kita Muhammad sendiri tidak mengamalkan puasa Daud ya, sekalipun beliau mengsarankan kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Amr al-As. Ketika Nabi menyarankan cukup bagimu puasa 3 hari saja dalam setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr al-As, "Inni utiqu an afdala dzalika ya Rasul." Aku mampu lebih dari itu. Maka Nabi menyarankan, puasalah kau sehari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Inilah puasanya Maryam binti Imran. Jarang ya ada yang puasa begini. Nanti kalau kita akan bahas berikutnya. Tapi dia tetap mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Maka Nabi memberi solusi, yaitu puasa Daud. Nabi sendiri tidak pernah melakukan puasa Daud. Tapi beliau menyarankan kepada sahabat Abdullah bin Amr al-As. Tapi begitu dikasih solusi yang terbaik, puasa Daud, tetap aja dia mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Akhirnya apa? Ketika dia sudah lanjut usia, menyesal. Kenapa? Karena dia tidak melakukan amal itu lagi. Kenapa? Sudah nggak kuat. Hanya Nabi memberikan solusi, amalan itu yang bisa dilakukan sejak muda sampai tua. Nah, antum juga begitu. Cari amal apa yang dipersiapkan mulai sekarang sampai nanti. Karena amal yang paling penting itu adalah istiqomahnya. Itu yang paling penting. Ahabbul a'mal ilallah atau indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang dilakukan secara terus menerus, istimrar, ajak, tidak berhenti, continue, walaupun hanya sedikit. Daripada seperti tadi Abdullah bin Amr al-As menyesal.
Begitu sudah tua, dia katakan, sekiranya ku terima saran Nabi, niscaya amal itu aku lebih cintai daripada harta dan keluargaku. Berikut Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk kepada Nabiullah Daud, dan juga Allah memberikan ilmu. Kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 84, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada siapa? Kepada Ibrahim. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Siapa? Ishak dan Yakub. Satu garis keturunan. Dari Sarah ada Ishak, ada Yakub. Keduanya diberikan petunjuk. Demikian pula, yakni wa Nuhan, dan kepada Nuh kami telah memberikan petunjuk. Dan Nuh ini ada pada saat sebelum mereka, sebelum Ibrahim bahkan. Kemudian dilanjutkan, setelah itu melompat ke bawah. Nuh ke atas Ibrahim, sekarang ke bawahnya lagi. Putra dari Yakub, terus ya ke bawah sampai di sini wa min dzurriyyatihi Daud, dan juga dari keturunan Ibrahim, keturunan Ishak, keturunan Yakub ada Daud, ada Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Sekalipun ini tidak berurutan, acak ya, random. Kenapa? Yusuf jauh sebelum Daud, Musa jauh sebelum Daud, demikian pula Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Tingkat tertinggi di dalam martabat agama al-ihsan. Maka sejajar dengan muttaqin, mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian pula dalam ayat yang lain, surah An-Naml 27 ayat 15. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا على كثير من عباده المؤمنين. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud, Sulaiman ilmu. Masing-masing diberikan ilmu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya pada saat zamannya. Tetapi ingat kesamaan di antara keduanya apa itu? Waqala, keduanya ini hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Keduanya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddalna ala katsirin, yang ucapan mereka ini berdua melebihi daripada ucapan hamba-hamba Allah yang beriman yang lainnya. Min ibadihil mu'minin. Dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, bahkan alhamdulillahi ala kulli hal. Bisa enggak kita ini dalam keadaan terkena musibah mengucapkan alhamdulillah? Halo? Mungkin duit 100.000 hilang, alhamdulillah, masih bisa, kecil. HP 5 juta hilang, bisa enggak alhamdulillah? Oh bisa, alhamdulillah. Istri hilang? Hah? Gimana kalau istri hilang? Kalau alhamdulillah berarti ada sesuatu ini.
pengen ganti kali. Oh, alhamdulillah. Ya, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana ucapan istirja, bagaimana ucapan rasa syukur dalam keadaan apapun. Keduanya adalah ciri dari hamba Allah yang beriman, yang selalu melandasi aktivitas hidupnya, apapun yang dihadapinya dengan zikir, mengingat Allah Jalla wa'ala, dengan lisannya dan hatinya. Dan itulah bekal yang terbaik. Ketika turun ayat berkaitan dengan emas dan perak, Umar bin Khattab ditanya, bekal apa yang harus aku bawa? Nah, Umar nggak bisa jawab, dia tanya kepada Rasul. Sebentar, kau akan tahu jawabannya. Dia pacu kudanya menemui Rasul, bertanya tentang harta apa yang harus dibawa. Maka Nabi mengatakan, la yattakhidanna ahadukum qalban syakiran wa lisanan dakiran. Hendaklah kau membawa, setiap kalian membawa hati yang bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Ada zikir, ada doa. Setiap doa pasti zikir. Orang yang berzikir belum tentu berdoa. Adapun doa, afdhalud doa alhamdulillah, wa afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Baik. Kemudian Allah memberinya kenabian. Bukan hanya kerajaan tapi juga kenabian. Biasanya seorang nabi itu diangkat paling cepat itu usia 40 tahun. Karena itu usia dewasa. Kecuali Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan bahwa dia seorang nabi sejak dalam ayunan. Karena ketika itu dia mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alahu nabiy wa ja'alani nabiyya. Allah telah memberiku Alkitab dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Itu masih bayi dia ucapkan begitu. Berbicara dalam ayunan. Nah, Allah memberikan kenabian kepada Daud, tidak disebutkan berapa usianya ketika itu. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa Allah memberikan karunia kekuasaan terlebih dahulu, baru kemudian kenabian. Karena kekuasaan itu muncul sejalan dengan ketokohannya ketika mampu mengalahkan musuhnya. Maka dalam surah An-Nisa pada ayat 163 Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Ditempatkan di akhir Daud sebagai penegasan bahwa beliau juga seorang nabi. Karena tidaklah orang yang mendapatkan wahyu melainkan dia adalah nabi. Sementara Allah katakan pada awal ayat ini, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau, hai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu itu kepada Nuh. Bahkan Nuh adalah Rasul pertama. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi sesudahnya yang jumlahnya ribuan. Sebagian dari mereka juga diangkat menjadi Rasul. Secara khusus spesifik disebutkan di sini yang termasuk di antara pemuka-pemuka para nabi yang tergolong ulul azmi. Wa auhayna ila Ibrahim,
Dan kami juga mewahyukan kepada Ibrahim wa Ismail dari istrinya Hajar, wa Ishaqa dari istrinya Sarah. Dari Sarah ada Ishak. Ishak kemudian turun wa Yaqub. Yaqub wal asbati. Al asbat siapa? Seluruh keturunan dari Yaqub, ya. Mereka adalah Bani Israel, disebut dengan Al-Asbat. Terakhir di kalangan mereka dari Bani Israel wa Isa, yaitu Isa. Baru kemudian disertakan Nabi. Di sini disebutkan ada Ayub sebelum Nabi Isa, wa Yunus sebelum Isa juga. Bahkan di atasnya lagi wa Harun, ada Harun. Setelah Harun, di bawahnya lagi ada siapa? Wa Sulaiman. Secara random acak. Ini yang sering keluar di dalam Al-Quran. Wa ataina Dawuda. Dan kami telah memberikan kepada Dawud apa? Kitab Zabur. Bahkan bukan hanya kenabian, tapi secara khusus diberikan kitab Zabur. Yang kitab ini diturunkan di bulan Ramadan. Dan turunnya kitab ini disebut Lailatul Qadar. Setiap turun kitab-kitab ilahiyah adalah Lailatul Qadar. Jadi setiap masa nabinya, saat diturunkan kitab-kitab ini, maka saat itulah adalah malam Lailatul Qadar. Sekalipun tidak disebutkan tanggal berapa. Sementara menurut Wasilah bin Al-Asqa, salah seorang sahabat Nabi, kalau Nabi Ibrahim awal malam Ramadan, yaitu Suhuf, kitab Taurat, yakni malam ke-6 di bulan Ramadan. Kitab Injil, yakni 13 malam setelah berlalu Ramadan. Sementara Al-Quran li arba' wa ishrina khalat min Ramadan, setelah berlalu yakni 24 malam di bulan Ramadan. Bukan 17. Itu mah angka keramat di sini. 24 ya, Ramadan. Ya. Cuman bedanya Bapak Ibu, kitab Taurat, kitab Zabur termasuk di dalamnya kitab Injil diturunkan sekaligus dalam satu kitab, lengkap, total. Lengkap. Beda dengan Al-Quran yang turun sebanyak 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tahap kedua dari Baitul Izzah di langit dunia turun kepada Nabi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini. Nah, Zabur ini diturunkan berarti lengkap nggak? Hah? Lengkap. Kadang disebut Zabur, kadang disebut Mazmur. Mazmur sama, Mazmur, Zabur. Di sini disebutkan Zabura, dalam hadis disebut Mazmur. Orang kafir juga kadang-kadang ahlul kitab menyebutnya Mazmur. Kenapa demikian? Ada sebuah riwayat bahwa sahabat Nabi yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala keindahan di dalam membaca Al-Quran, sahabat siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan dia telah diberikan karunia, yakni di antara suara keluarga Daud. Baik. Kata Allah berikutnya dalam surah Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Wa atayna Dawuda zabura. Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan juga di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan
sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Satu di antara kelebihan Nabiullah Daud itu, dia diberikan oleh Allah suara merdu, suara yang indah ketika membaca kitab Zabur. Sekalipun tidak disebutkan secara spesifik bagaimana ayat dalam Al-Quran menerangkan tentang keindahan suara Daud, tapi cukup dengan apa yang diucapkan oleh Nabi dalam beberapa riwayat, baik dari Abu Hurairah atau dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bacaan Rasulullah pernah mendengar bacaan Abu Musa. Yang dimaksud dengan Abu Musa di sini adalah Abu Musa al-As'ari. Kemudian beliau bersabda, faqala, Nabi mengatakan, laqad utiya hadza, sungguh orang ini telah dikaruniai mizmaran mim mazamiri. Kayak kalimatnya di sini apa? Mizmaran. Makanya kadang juga disebut dengan mazmur. Mizmaran jamaknya. Mim mazamiri. Ali Dawud alaihissalam. Abu Musa al-As'ari telah diberi suara indah. Dari suara indah keluarga Nabiullah Dawud alaihissalam. Kita tidak tahu seperti apa keindahan suara Nabiullah Dawud itu. Sampai di dalam Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir menyampaikan sebuah riwayat, sekalipun di situ tidak disebutkan sumbernya secara valid, bahwa ketika Nabiullah Dawud ini membaca kitab Zabur, itu hewan-hewan memperhatikan, yang berjalan berhenti mendengarkan. Bahkan burung-burung yang ada di langit terbang itu berhenti. Cuman kita nggak tahu berhentinya kayak apa ya burung. Mungkin berhenti tidak berjalan, cuman dia apa? Sambil mengepakkan sayapnya berhenti. Sampai seperti itu. Binatang-binatang berhenti mendengarkan keindahan suara Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya? Maka demikian pula seorang Muslim bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya juga dibolehkan untuk membacanya dengan keindahan suaranya. Boleh. Sehingga salah satu di antara perkara yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala, yakni melakukan apa? Taghonna. Apa taghonna? Itu. Kalau bahasa kita melagukan Al-Quran. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma adzinallahu li syai'in, tidak ada perkara atau sesuatu yang diizinkan oleh Allah Jalla wa ala, ma adzina li nabiyyin hasanis saut, yaitu daripada Allah mengizinkan nabinya untuk memperindah suara, yataghanna bil Qur'ani, dengan melakukan memperindah bacaan Al-Quran, yajharu bih, dan juga mengeraskan bacaannya. Ini yang diizinkan untuk melakukan itu. Silakan dengan suara-suaranya, ya, sesuai dengan
kemampuannya. Wallahu a'lam ya. Cuman kadang sekarang ini bahkan dibuat apa ya? Pakem-pakem lagu ya. Kalau ada yang belajar ilmu qiraah itu ada pakem-pakem lagu sampean ya. Ya, Pak Tausehnya itu dibaca dengan lagu macam-macam. Ada lagu apa? Bayati, ada lagu Ros, ada lagu Sika Turki, ada lagu Nahawan ya, ada lagu Soba ya, macam-macam sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Masing-masing negeri-negeri di dunia yang mempelajari Al-Quran memiliki karakter lagu tersendiri ya. Cuman lagu Jawa ini yang kadang-kadang muncul ya, bacaan Quran dengan langgam Jawa ini yang bahaya ini, yang bisa jadi nanti bisa memahaminya salah. Harus dengan bahasa Arab ya. Artinya kalau memang ada taghonna itu harus mendekati pendekatan bahasa Arab ya. Bukan apa? Pendekatan wayang ya. Wallahu a'lam ya. Ya, intinya kita dianjurkan memperindah bacaan Al-Quran. Ya kembali kepada basicnya bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Maka pendekatan memperindah lagu dan memperindah suara itu ya dengan pendekatan bahasa Arab juga gitu. Nanti seandainya ada yang sahih di antara bacaan qiraah, ada versi qiraah yang sahih dari Nabi bahwa Al-Quran itu ada 7 huruf atau 7 qiraah. Bahkan sekarang berkembang bukan hanya 7 ya, ada bahkan berapa? 10 qiraah. Yang itu menurut riwayat yang sahih sampai kepada Nabi, terus sahabat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan keutamaan kepada Daud, i'jaz, yaitu sesuatu yang termasuk khawarik al-ada, kehebatan di luar nalar manusia. Di samping tadi keindahan suara, Allah memberikan yakni keluar biasaan tasbih yang diucapkan oleh Nabi Dawud ini diikuti oleh gunung-gunung dan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu kemampuan untuk melunakkan besi. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Anbiya 79, fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka. Siapa masing-masing mereka di sini? Itu antara Nabi Dawud dan Sulaiman. Karena memiliki kemampuan nanti di dalam memecahkan masalah. Keduanya ini diberi ujian oleh Allah sebagai problem solver. Diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Shad. Bagaimana ketika ada orang berselisih datang kepada Nabi Dawud, apa yang dipecahkan oleh Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman berbeda. Karena masing-masing diberi apa? Ilmu yang berbeda. Wa kullan atayna hukman wa ilma. Masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung wa tayra, dan juga burung-burung. Untuk siapa? Yakni untuk Nabi Daud alaihissalam, dan nanti dilanjutkan oleh putranya, yaitu siapa?
Nabiullah Sulaiman. Ya. Yusabbihna, di mana mereka semua bertasbih, yakni bersama Daud alaihi salatu wassalam. Wa kunna fa'inin, dan semua itu adalah kamilah yang melakukannya. Artinya semua atas kehendak Allah. Burung-burung, gunung-gunung, yang satu makhluk yang kecil terbang, yang satu makhluk yang besar, yang kokoh. Semua itu ternyata bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula diberikan kemampuan untuk membuat baju besi sebagai perlengkapan perang. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya pada ayat berikutnya, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Dan telah kami ajarkan kepada Daud. Apa itu? Membuat baju besi untuk kalian. Sebelum Nabi Daud, itu baju besi, itu ditempa dengan menggunakan alat. Dan mereka tidak bisa membuat kecuali lempengan-lempengan. Lempengan-lempengan, ya. Ditempelkan. Sehingga bentuknya tidak beraturan. Bedakan dengan Nabi Daud. Nabiullah Daud apa? Dijadikan besi itu menjadi sesuatu yang bisa dianyam. Biasanya yang dianyam itu apa, Pak? Hah? Yang dianyam, anyaman. Rotan. Selain rotan apa? Apa tadi? Padang. Oh, daun pandan, ya, yang dianyam gitu. Ya, buat tikar itu ya, daun pandan, ada rotan, ada bambu yang ditiris tipis-tipis. Biasanya yang dianyam itu. Ini enggak besi. Besi itu dianyam sama Daud. Gimana ini bisa seperti itu? Sehingga apa? Baju besinya itu bagus. Jadi apa? Menempel sesuai dengan keadaan tubuh seseorang itu. Sampai seperti itu kehebatannya. Dan belum ada yang hari ini orang yang punya seperti itu. Karena ini spesifik, hanya Daud. Dan ini merupakan mukjizat. Nggak akan pernah ada orang yang melakukannya. Cuman kadang-kadang kisah-kisah yang belum tentu benar. Nggak mau kalah. Katanya mau membuat keris. Bukan ditempa pakai palu dan dipanasin. Tapi langsung pakai tangannya. Bener nggak? Ketika mau buat keris empu apa? Empu gandring, ya kan? Empu sendok. Nggak ada empu garpu, nggak ada. Yang empu itu. Kalau itu belum tentu kebenarannya, ya kan? Tapi kalau ini jelas Al-Quran menyebutkan, diterangkan dalam banyak riwayat tentang bagaimana Nabiullah Daud itu dapat menaklukkan besi tanpa alat, tapi dengan tangannya. Dan beliau bekerja setiap hari, disebutkan dalam riwayat bahwa apa? Sehari dia dapat membuat satu baju besi. Dan satu baju besi itu dijual sebanyak seharga 6.000 dinar. Maaf, dirham. 6.000 dirham, berarti uang perak. 6.000. Kalau seandainya 6.000 per dirhamnya itu 100.000, kira-kira berapa, Pak? 6.000. Berarti 600, berapa? 100.000 kali 6.000, berapa? 600 juta ya? 600 juta, Pak. Mahal banget, Pak. Ya, berapa? 6.000 dirham, ya kan? Satu dirham 100.000. Berapa? 600 juta. Antum bisa beli nggak gitu? Berarti wajar ya?
Berarti wajar kan? Artinya apa? Ini karya Daud, karya Nabi. Ya. Dan sehari dia bisa buat baju satu. Kalau 10 hari, 10. Berarti kaya nggak Nabi Daud? Kaya banget. Dan beliau membuat dengan tangannya sendiri. Dan kata Nabi, hasil terbaik yang dimakan oleh manusia adalah hasil jeripaya tangannya sendiri. Dan Nabi Daud makan dari hasil jerih tangannya. Kalau antum kan nggak langsung buat kan. Yang buat mungkin pegawainya. Bikin baju, konveksi, ya. Yang jahit siapa? Nah, yang benar itu beli kain sendiri, jahit-jahit sendiri, dijual Tanah Abang sendiri. Nah, itu baru hasil karya tangannya sendiri. Itu terbaik. Nggak bisa ya seperti itu. Daud begitu, bikin sendiri, di marketingi sendiri, dijual sendiri. Itu Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Fal antum syakirun, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman, mereka adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ucapan yang keluar dari mulutnya selalu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat yang lain, surah Saba 34 ayat 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, ya jibal, wahai gunung-gunung, awwibi ma'ahu wat-tayra, dan burung-burung, bertasbihlah kalian bersama-sama Daud, berulang-ulang terus. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi yang melunakkan besi itu siapa? Allah. Dikaruniakan kepada Nabi Daud. Nah, kalau yang lainnya itu bisa jadi bukan dari Allah, dibantu oleh syaitan. Kalau ini jelas dari Allah. Kalau yang lainnya mematak, bengkokkan besi, bisa jadi itu bohong, pakai trik. Bisa jadi kalau itu benar pakai bantuan syaitan. Nanti Dajjal itu nanti bisa begitu. Memiliki kehebatan, tapi apa? Seluruh kekuatan syaitan dari kalangan jin berkumpul untuk mensupport Dajjal. Makanya dia ahli sihir luar biasa, Dajjal itu. Baik. Kemudian Allah menjadikan Nabiullah Daud sebagai pemimpin yang adil. Memimpin umatnya dengan keberimbangan, dengan penuh keadilan. Memimpin dengan kitabullah, memimpin dengan kitab Taurat, memimpin dengan petunjuk Allah Jalla wa'ala, sehingga Nabiullah Daud termasuk tergolong pemimpin yang adil, imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka tersirat di dalam Al-Quran surah Sad ayat 26. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, kata Allah, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah, pemimpin pengganti di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka putuskanlah perkara hukum di antara manusia itu bil haqq,
dengan adil, dengan benar. Maka pemimpin yang adil kelak nanti akan ditempatkan oleh Allah di panggung cahaya. Seluruh pemimpin-pemimpin adil, raja yang adil, penguasa, amir yang adil, perdana menteri yang adil, presiden yang adil, sampai tingkat bawahan pemimpin-pemimpin sesuai dengan skup kekuasaannya. Bahkan rajulun, seorang lelaki kepala keluarga yang adil, ditempatkan di mana? Ala manabira, di atas panggung-panggung min nurin yang terbuat dari cahaya. Ayyaminir Rahman, di sebelah kanan Allah Jalla wa'ala. Kemudian sahabat bertanya, man hum ya Rasul, siapa mereka itu? Nabi menjawab, hum, mereka adalah ya'diluna fi hukmihi, yang adil dalam memutuskan perkara hukum. Maka penegak-penegak hukum, seorang hakim, seorang raja termasuk di dalamnya. Yang kedua, wa ya'diluna fi ahlihi, mereka yang adil di dalam keluarga, adil kepada istri, adil kepada anak-anaknya. Yang ketiga, wa ma walahu, dan adil terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. 3 itu yang nanti akan ditempatkan oleh Allah di atas panggung cahaya. Kemudian terakhir, bahwasannya Nabiullah Daud diberikan oleh Allah nikmat, bahwa beliau diberikan oleh Allah anak yang menjadi raja sekaligus nabi, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang lahir dari salah satu istri Nabi Daud yang bernama Auria. Namanya Auria, istri Daud. Sementara Daud memiliki 100 istri. Raja, Pak. Raja. Istrinya berapa? 100. Dikit, Pak, itu, Pak. Ya kan? Bisa jadi sekarang raja-raja sekarang ini lebih dari 100. Cuman nggak tahu dinikahi apa enggak. Asal tunjuk aja dia. Ya. Tapi kalau ini jelas seorang nabi, seorang raja, ya, dia mau minta istri gampang. Tapi karena dia seorang nabi, tentu dia lebih takut kepada Allah Jalla wa'ala. 100 istrinya, dari satu istrinya Auria, maka lahirlah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan Nabiullah Daud ini terkenal nabi yang pecemburu. Setiap dia keluar rumah, seluruh rumahnya dikunci pintu-pintunya, istrinya nggak boleh keluar. Kenapa, Pak? Karena dia pengen istrinya ini aman gitu. Dan itu faham istrinya. Dan itu bagian dari kehormatannya. Istri-istri tidak boleh keluar dari rumahnya. Sampai dikunci itu pintu rumahnya. Kalau Nabiullah Daud keluar. Suatu hari ada laki-laki yang masuk ke rumahnya. Istrinya berada di tempat yang tinggi di rumahnya. Mungkin di tingkat, ya. Dia lihat di bawah, ternyata laki-laki itu sudah ada di lobi rumahnya. Langsung kaget para istrinya, siapa ini? Laki-laki. Ini merusak kehormatan Nabi Daud ini. Kok sampai ada laki-laki masuk ke dalam rumah, padahal semua sudah dikunci. Maka tidak lama datanglah Nabi Daud menemui orang ini. Kamu siapa ini, laki-laki? Kok bisa masuk di tempat ini? Aku adalah makhluk yang tidak terhalangi oleh kekuasaan raja. Dan aku adalah makhluk yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun jika datang.
Oh, anta malakul maut. Iya. Saat itulah langsung nyawa Daud dicabut. Nabiullah Daud mati mendadak pada saat itu. Berarti orang atau bukan tadi itu? Bukan. Berarti kehormatannya tercoreng atau tidak? Tidak. Ternyata yang masuk bukan manusia. Kalau malakul maut, dimanapun dia bisa masuk. Makanya dalam ayat disebutkan, Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kau berada, maut, kematian pasti akan mendatangimu sekalipun kau berada di benteng yang kokoh. Daud raja, rumahnya bagai benteng enggak? Orang lain nggak bisa masuk. Jangankan orang lain, istrinya nggak boleh keluar. Steril berarti. Tapi malakul maut tetap datang. Dari situlah kemudian Nabiullah Daud dikubur. Diiringi oleh ribuan bala tentara yang memakai jubah, disebutkan dalam Qisasul Anbiya Ibnu Katsir. Yang jubahnya itu ditutup atau kepalanya juga ada penutupnya. Ketika itu terjadi terik panas matahari. Sehingga apa? Orang-orang yang mengiring jenazah kepanasan. Maka pada saat itulah pertama kali muncul ketokohan putranya Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman diberikan oleh Allah ilmu berbicara dengan bangsa binatang. Maka dipanggillah burung-burung, berkumpullah seluruh burung elang ketika itu menutupi langit sehingga gelap. Ya, sehingga orang-orang ketika itu sampai nggak bisa bernafas. Anginnya diperintahkan, silakan kau tutupi pada arah matahari saja dan kau buka pada arah angin sehingga mereka bisa mendapatkan udara. Ditutupi itu. Sejak saat itulah muncul ketokohan siapa? Nabiullah Sulaiman. Maka pewaris tahta kerajaan Daud adalah putranya sendiri dari salah satu istrinya yang bernama Auria. Beliau adalah Nabiullah Sulaiman bin Daud. Kata Allah dalam surah An-Naml ayat 16, wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu udlimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadha lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia dari Allah. Karunia yang nyata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini masih baru perkenalan, ya. Kemampuan dia apa? Memerintah burung. Belum lagi nanti kisahnya, perjalanannya ketika berdakwah, menegakkan tauhid, bertemu dengan ahli syirki, penyembah bintang, seorang wanita yang bernama Ratu Balqis. Dan bagaimana kisah asmaranya, kita tunggu tanggal mainnya di gelombang yang akan datang. Insya Allah, jika Allah memberikan usia panjang. Saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti pembahasan tentang Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran untuk perjalanan hidup kita di dunia ini dan Allah memberikan pahala untuk kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk beroleh husnul khatimah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.